Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Kamis 27 Mei 2021 merupakan hari biasa pekan ke-8. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat ini juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan seorang tokoh yang sangat menarik bernama Bartimeus, anak Timeus, seorang yang buta yang terus-menerus menyerukan suatu seruan yang indah yang ditujukan kepada Yesus. Meskipun ketika menyerukan seruan ini, ia dihalang-halangi oleh banyak orang. Banyak orang menginginkan dia untuk bungkam, untuk diam, tetapi ia terus-menerus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seruan dari Bartimeus ini ingin mengajak kita untuk menjadi pribadi yang dari hari ke hari untuk berseru-seru kepada Yesus, untuk menyerukan apa yang ada di dalam hati kepada Yesus. Seruan yang disampaikan oleh Bartimeus adalah seruan agar ia merasakan sungguh kasih dari Yesus. Ia ingin mendapatkan kasih itu. Ia ingin Yesus datang menjamah matanya yang buta sehingga ia dapat melihat kembali dan memuliakan Allah. Bartimeus ingin menjadi bagian dari orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Sebagai orang yang ingin dikasihi oleh Yesus, ia tidak menyerah ketika ia dibungkam. Ia tidak menyerah ketika ia diminta diam. Ia tidak menyerah ketika orang-orang yang ada di sekitarnya menghalang-halangi dia.
Justru ketika ada tantangan datang, kesulitan datang, rintangan datang, hambatan datang, ia justru terus-menerus berseru, bahkan dengan lebih lantang, bahkan dengan lebih keras, dengan lebih mantap, dengan lebih teguh. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini menunjukkan bahwa ketegaran iman mengalahkan segala-galanya yang menghadang kita untuk semakin dapat bersatu, berjumpa, dan melihat Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketegaran iman dari Bartimeus serta keinginannya untuk merasakan sungguh kasih dari Yesus yang mendalam menghantar Bartimeus menjadi pribadi yang mengalami mukjizat kesembuhan. Ia yang buta kini dapat melihat. Ia yang tidak dapat melihat kini dapat dengan terang melihat. Ia yang hanya melihat kegelapan kini melihat cahaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Cahaya yang menuntunnya kepada kehidupan, sehingga Bartimeus mau setelah kesembuhannya, dia mau untuk ikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari Bartimeus kita belajar bahwa ketika kita dihadapkan pada segala kesulitan, jangan menyerah. Justru iman kita harus semakin mantap. Justru iman kita harus semakin tegar, bahkan lebih nyaring untuk menyebut nama Yesus, untuk datang kepada Yesus, untuk memohon pertolongannya, untuk menjadi orang yang ambil bagian atau menjadi bagian sebagai orang yang dikasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yuk kita teladani Bartimeus dalam beriman. Yuk menjadi orang beriman yang ingin terus-menerus merasakan dikasihi oleh Yesus dan mengasihi Yesus dengan mengikutinya setia seumur hidup kita. Amin.